Jadi, salah satu konten yang disukain sama penonton YouTube gue adalah konten gue ngobrol sama Mila. Masa. Dan betul, kalau dilihat dari kolom komentar nanti juga pasti pada nyaut gitu. Dan kami sekeluarga udah memasuki tahun baru 2023 ini akan jadi tahun pertama di mana kami 1 tahun penuh ada di New York. Nah, aku baru ngeh dalam ngobrol sama beberapa orang bahwa ternyata dari zaman di Rock FM Bandung atau bahkan dari zaman kuliah, orang tuh pernah dengar aku bilang bahwa aku tuh akan ke New York gitu. Aku ketemu teman kuliah itu, dia bilang, ya tapi waktu lu kuliah, lu ingat nggak lu pernah ngomong kalau suatu hari lu akan tinggal di New York? Terus aku bilang, gue nggak ingat sama sekali. Mila sebenarnya pernah dalam hidup Mila tuh pernah terpikir akan tinggal di New York atau tinggal di luar negeri gitu, atau bercita-cita gitu. Ada sih. Hmm. Lebih tepatnya pengennya tadinya kuliah di luar negeri, tapi kan pada saat itu kondisi tidak memungkinkan, jadi ya udah gitu aja. Waktu itu ngincernya apa? Ngincernya kuliah di mana? Kepengennya memang kuliahnya sih di Amerika karena katanya gampang. Kuliahnya Katanya masuknya atau kuliahnya? pendidikan di Amerika kan kayak terkenal Mudah. gampang lah gitu. Mudah untuk Kayaknya orang paling Asia. gampang tuh Amerika deh. Amerika tuh kayak nggak cuman gitu aja, kayak kan mama papaku lulusan Eropa gitu ya. Mereka tuh juga selalu kayak, kalau di Eropa tuh susah, bertahun-tahun nggak bisa selesai. Kalau di Amerika kok kayaknya gampang gitu. Walaupun mereka nggak pernah juga mengenyam pendidikan di Amerika gitu. Untuk reference, papanya Mila di Jerman kuliahnya. Jerman. Yang apa-apa itu hak Anda. Kalau mamanya Mila di Belanda ya? Iya. Di Belanda. Nah, berarti kalau di Amerikanya di New York aku nggak terlalu mikir, cuman I thought about New York several times in my life. Jadi dulu waktu kuliah tuh pernah bikin ini papan kayak isinya ingin apa sih namanya, vision board gitu kan. Sebenarnya kepikirannya malah ke Paris, ke Perancis. Ke New York nggak terlalu, cuman kepikiran bahwa mungkin akan seru kalau tinggal di kota yang saking ramenya. I can feel kayak bisa nyaman, bukan kesepian tapi sendiri gitu, tau nggak? Kayak bisa ngerasa nggak perlu nyenengin banyak orang gitu. Oh, itu mungkin sesuatu yang dicari orang ketika orang berpindah ya. Kayak banyak orang ke Bali kan, orang Jakarta yang pindah domisili ke Bali biasanya kabur dari sesuatu biasanya, meninggalkan sesuatu atau yang keluar negeri. Bahkan aku ketemu sama orang Indonesia yang ada di New York aja, banyak yang dalam tanda kutip emang memisahkan diri dari apa yang pernah dialami atau yang terjadi sama dia di masa lalu. Tapi berarti waktu Mila kalau di gitu kesannya kayak gue mau menghindar dari Jakarta, enggak. Lebih ke yang nggak ada orang aja untuk terlalu diakomodir gitu, nggak terlalu banyak orang untuk diakomodir gitu. Enggak, emang dari kecil kayaknya pengen itu di luar dari keinginan dari apa yang bisa didapatkan dari suatu lingkungan ya, baik itu di dalam maupun luar negeri. Tapi emang gue orangnya nggak terlalu, gue seneng bersosialisasi gitu, seneng ke tempat yang ramai, berparty, berpesta, acara keluarga yang ramai gitu seneng. Tapi secara kontradiktif sekaligus juga seneng yang langsung gue nggak mau ngomong sama orang gitu. Kayak pernah nggak sih keluar rumah tuh, hari ini gue puasa ngomong nggak mau ketawa, tapi akhirnya nyesel karena ngobrol sama orang ketawa. Kan soalnya ada kisah-kisah Nabi ya, beliau puasa 3 hari, puasa nggak makan, nggak minum, dan nggak bicara. Keren banget bisa kayak gitu. Nah gue tuh, Nabi apa tuh? banyak lah, itu semacam kayak some fad or trend gitu. Kita kurang banyak baca nih kisah-kisah Nabi. Ada sering. Salah satunya ya nabi-nabi yang sebelum Rasulullah lah. Langsung ada gagak. Nggak, gue agak ketawa karena langsung ada gagak lewat. Gue ketawa karena gue baju gue kayak nenek-nenek ya dibanding Anda bapak. Ini justru bapak-bapak berusaha muda kali. Oke, tapi kan kalau kita pindah ke sebuah negara kan, kita kan pasti ada bayangan bahwa kayaknya beda nih, hidup bakal beda nih. Tentu ada bayangan. Tapi apa yang paling membuat Mila ngerasa anjing ini mah beda banget lah? Yang paling ngerasa
Di luar beda gitu. ekspektasi maksudnya. Nggak di luar ekspektasi, tapi misalnya ternyata hubungan sosialnya beda banget, atau ternyata suhu beda banget, atau ternyata ya gue tahu sih makanan bakal beda banget, tapi ini mah ekstrim, masa makan pizza mulu gitu misalnya. Apa yang paling kerasa beda? Nggak pernah jadi nah ini menarik pertanyaannya karena aku kepikiran juga kalau selama aku di Jakarta gitu katakanlah atau di Indonesia gitu, itu aku ngerasa udah cukup jadi manusia udah kategorinya ahli. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak nggak bisa ini nggak bisa itu tuh, aku tuh dalam hati suka kayak amatir gitu. Nah sekarang kebalik nih, gue amatir di sini gitu, kayak obat batuk deh, sudah sesederhana obat batuk gitu. Gue tahu deh kalau di Jakarta beli apa gitu kan, udah tahu obatnya. Kalau misalnya parah banget nggak perlu ke dokter lagi lah, udah apal, oh ini sama ini gitu. Nggak usah sebut merek lah ya. Tapi pas di sini kan langsung gimana nih ya, terus akhirnya buka Google, terus cari-cari bahan-bahan dasarnya apa yang barangkali bisa dipecah-pecah diracik jadi satu, tiba-tiba muncul insting menjadi nenek sihir gitu ya, ingin mengaduk-aduk obat gitu. Abis itu terasa di situ kayak ini gua amatir sih gitu, amatir as in like in doing things like regular things, basic things yang buat gua udah ahli banget gitu. Kalau misalnya sabun cuci piring gitu, gue udah tahu banget yang gue nggak suka, atau yang nyapu nyapu pekarangan aja nih, kayak ini sampai sekarang masih dilema, ini siapa ini mau beresin ini daun-daun cemara ini. Ngeliatin tetangga, ada abang-abang yang datang tiap kalau lagi panas untuk barangkali bisa ngobrol sama tetangga. Nah sekarang paling mentoknya ini belum sampai hari ini belum ngobrol sama tetangga kiri kanan, jadi rasanya ada nggak enak. Tetangga aja nggak ada yang ngomong sama tetangga lain loh. Ada. Kamu pernah ngeliat ada tetangga ngobrol? Yang nggak ngobrol basa-basi, yang ngobrol tiap hari ada. Sama kalau itu auranya agak kayak di rumah di Jakarta. Jadi tiap pagi ada aja bapak-bapak ngobrol gitu, ibu-ibu ada aja yang memberikan kesan rumah gitu, ada aja. Ini nih tinggal di perumahan kayak gini nih gitu, ada aja. Cuman ya nggak gimana ya, gue sebagai orang juga emang secara mental. Nah ini kalau mau bicara, nggak tahu pertanyaannya masuk ke sini atau enggak, tapi mental breakdown sih. Udah 3 kali dalam hari ini saya mental breakdown. Pemicunya apa? Yang jadi triggernya apa? Siapa yang ngobrol sama saya di sini? Di Poshira, mentok-mentok. Ini bawa deh ini, mentok-mentok. Jadi kalau di rumah nggak ada yang bantu-bantu, ada bawa deh di sini. Tapi ya udah, saya nggak ada. Sempat kepikiran mau cari, kan kalau misalnya orang dating ada tuh app-nya buat nyari Tinder atau apa. Nah ini ini ada yang untuk cari temen ibu-ibu, beneran cari teman ibu-ibu itu? Iya, semacam kayak gitu, dari opera.com ada 5 gitu. Gue scrolling, ikut nggak ya, ntar kena scam MLM, males juga gitu. Kita tuh sebenarnya yang paling menyulitkan itu adalah ketiadaan orang untuk ada di rumah, untuk sama anak-anak juga, untuk kemudian kita bisa keluar gitu berdua gitu. Itu yang membuat kita susah untuk kayak bersosialisasi gitu. Paling kalau sosialisasinya sosialisasi yang memungkinkan sama anak-anak, kayak misalnya sebenarnya kita tuh sering ditawarin untuk, kayaknya ingat nggak sih di Elmhurst tuh ada kayak gereja yang tiap hari Minggu tuh selalu ada kayak ada Indonesian market gitu. Terus pasti ketemu orang Indonesia di situ. Terus aku yang males sebenarnya ya. Kenapa males? Ya ke Elmhurst gitu, mesti ke Elmhurst gitu di weekend dingin-dingin gitu, dimana sebenarnya bisa tidur. Tapi sebenarnya pengen juga kayak ngajak kamu ketemu Josh sama Kevin Sanchez ke Producers Club, but it's a club gitu, it's a bar, sehingga agak susah juga untuk ngajak anak-anak. Mungkin itu kendala utamanya untuk. Bukan susah, nggak bisa dong. Iya nggak mungkin. Iya. Tapi juga soal clueless-nya itu juga salah satu faktornya, karena Amerika itu emang aneh banget. Orang sekarang aja, aku tuh selalu kayak orang ngerasanya, kayak orang tolol, harus selalu mengconvert feet dan inches ke sentimeter dan meter gitu. Jadi kayak berapa sih ini sebenarnya, mesti convert dulu, kayak orang nggak ngerti apa-apa gitu. Amatir. Iya, kayak kemarin ada content creator orang Inggris di TikTok, dia bikin konten ngetawain orang Amerika nyebut paracetamol tuh acetaminophen kalau nggak salah.
Jadi dia bilang di seluruh dunia mah paracetamol, lu pusing sakit kepala paracetamol. Di Amerika tuh bingung apaan yang paracetamol ya. Ternyata orang Amerika nyebut paracetamol tuh acetaminophen atau apa gitu. Terus aku baru sadar, pantesan susah banget ya. Padahal kenapa nggak pakai paracetamol aja gitu sebagai Bentar, istilah jadi gitu. penasaran apa bahasa Amerikanya Iya, acetaminophen, acetaminophen beda. Kayak gitu depannya A apa minophen gitu-gitulah pokoknya. Tapi intinya istilahnya aja beda gitu. Kalau keluar negeri kita di London gitu kita cari ini paracetamol nih obat pusing gitu. Kalau kita ke CVS atau Walgreens gitu atau ke Duane Reade kita nyari paracetamol di tulisan itu nggak ketemu. Akhirnya Ya benar kejawab acetaminophen. ya. Ternyata jawabannya itu. Jadi kan ya clueless lah. Nah, Maaf ya saya orangnya gitu. kita kan waktu itu pernah bikin konten soal LA versus New York. Yang aku bilang aku sebenarnya lebih suka LA. Kamu bilang kamu lebih suka New York. Tapi kan waktu itu kan persepsinya atau perspektifnya datang dari kita ke sana liburan waktu itu. Sekarang tinggal di sini. Suara apa ya? Ini. Astaga. Tinggal di sini, apakah masih sama? Do you still love New York the way you did gitu? Kalau masih ya masih, don't regret it if that's you're aiming for. Itu kan kadang-kadang kan sering ngelihat jadi beda gitu. Ngelihat seminggu sama ngelihat 4 bulan kita September, Oktober, November, Desember. I don't think so. I'm not that kind of person. I think kayak nggak kayak gitu. Maksudnya kalau ditanya apakah berubah, nggak ada kayak penyesalan. Anjir, nyesel banget gue milih New York atau gitu. Gue dulu kayaknya enggak sih. Nah, tapi apakah perspektif ke New York ya berubah? Is it still the same? Kayak misalnya contohnya aku. Kan ini kan sebelum datang ke New York ya. Tapi sebenarnya dari liburan juga aku tahu nih kota pesing banget, macet banget dan segala macamnya. Tapi setiap kali kesini tuh waktu liburan tuh masih selalu summer. Sementara kita tinggal di sini tuh, aku pertama kali kesini aja Januari tuh lagi badai gitu. Terus sekarang kita suhu tuh bisa dari 18 ke 8 gitu. Itu aja lebih ke karena kita hidup gitu apakah jadi beda gitu perspektif terhadap kota, tapi enggak ya? I'm sorry to break it to you. Enggak, biasa aja. Maksud gue kayak kalau suhu udah tahu bakal kayak gini. I keep up with the news. Paling yang jadi ketar-ketir kalaupun memang ada itu adalah dari jauh sebelum ke luar negeri pun paling takut itu racism sama peluru nyasar. Sumpah sih itu paling ketar-ketir karena takut ada kayak school shootings. Kayak kalau anak-anak bilang hari ini aku ada drill school shooting, itu kayak pias langsung pucet kayak nahan jaim di depan anak-anak bahwa aku nggak parno, aku nggak mental breakdown karena aku takut itu bukan drill yang kayak gitu-gitu yang mungkin orang bilang overthinking ya, cuman ya itu memang kayak at the back of my mind, it's always there. Takut karena gun control, denger sempet takutnya kayak ntar kalau misalnya apa namanya anak-anak ngalamin racism tuh gimana kalau guru kayak orang-orang yang ada di otoritas yang punya apa namanya punya power, punya kuasa, itu kayak kalau mereka ngebully anak-anak gimana, kalau ngebully gue gimana. Kadang-kadang gue suka nggak siap dengan, gue nggak tahu mesti jawab apa gitu. Mungkin itu salah satunya gue seneng film, karena biasa di film kan orang tuh bisa balas dendam dengan puas hanya dengan sekalimat atau dengan perbuatan. Sometimes I'm like nggak tahu mau ngomong apa gitu, kayak takutnya ntar dia kena mental gitu. Jatuhnya kayak situ sih. Iya. Tadi kita sempat ngomongin soal anak-anak dikit. Aku tuh cukup kaget ngelihat kemampuan anak-anak beradaptasi gitu. Kagetnya gimana, coba kasih lihat gayanya. Gitu. Kayak contohnya Gitu aja kaget. Dipo itu hanya butuh 2 hari untuk kemudian bilang aku berangkat ke sekolah sendiri gitu, nggak usah temenin aku sampai bus stop gitu. Di saat dari dia TK sampai dia lulus SMP ke sekolah tuh selalu diantar gitu. Terus bahwa kayak Dipo kan pasti nggak tahu ya, aku waktu Dipo sama aku kesini untuk beres-beres, bawa kasur, terus nyapu dari ngepel dan segala macem. Ini bukan aktivitas yang biasa Dipo lakukan gitu, ngurus sampah segala macem. Shira juga sebenarnya kan nggak ngerasa butuh ditemenin dia ke sekolah, dia bisa berangkat sendiri dan dia juga seminggu udah tahu rute ke sekolahnya dengan mudah gitu. Kalau kamu ngelihat anak-anak beradaptasi gimana?
Gimana penilaian kamu terhadap kemampuan anak-anak kita beradaptasi? Nggak tahu cara menilainya gimana ya, tapi 10 out of 10 mungkin. Kalau 10 being perfect, 0 being bad, mungkin mereka ya 8 atau 9 lah, 9,5. I wouldn't, kalau bandingkan dengan gua gitu misalnya, kalau seandainya ini terjadi sama gua pada saat mereka masuki usia mereka, mungkin gua nggak akan sekuat mereka sih gitu, seberani mereka juga, gagah gitu ya mereka tuh nanggepinnya dengan gagah berani gitu kayaknya. Ya, mungkin jalan, hujan jalan fisik gitu. ya, sempet. Nah itu yang paling menarik itu, tiga-tiganya kami bener-bener fisik di luar mental ya, fisik kena banget itu kan pas November kemarin itu. Nggak tahu kenapa tuh, apa karena golongan darah kami bertiga A semua, Anda O itu hancur lebur fisiknya. Kemungkinan sih dari bisa. sekolah juga ya, dari sekolahnya mereka kan, guru-gurunya juga cerita di sekolahnya juga pada sakit-sakitan, dokternya juga pada cerita, jadi mereka kena dari sekolah, mereka bawa pulang gitu. Mungkin, tapi itu sih, cuman yang paling khawatir sebetulnya ada yang aku khawatirin adalah mereka nggak terlalu merasa nyaman gitu, karena kayak pertahanan mereka rubuh juga, terbukti kan waktu tahun baru dia pun nangis gitu. Terus Shira juga beberapa kali udah bilang kayak kapan nih aku ke Jakarta, karena selalu pengen ketemu teman-temannya lagi. Dan ya Dipo juga selalu I need a taste of home gitu, kayak nggak betahnya ada tapi nggak diomongin langsung gitu, kayak nggak enak sama orang tua atau nggak berani nyusahin orang tua. Itu sih kayaknya keturunan aku ya, aku juga dulu gitu nggak suka nyusahin orang tua gitu, kayak nggak berani ngomong pengennya apa sebenarnya, tapi ya udah ikut aja gitu. Tapi ya so far sih mereka bertahan. Dan ya kalau yang mengejutkan dari Dipo itu bukan kemandiriannya, karena itu sih ya karena mamanya kan keren ya, jadi emang tidak ya. Yang mengejutkan itu feedback dari guru-guru waktu terima rapor, waktu semuanya bilang bahwa semuanya ya, bener-bener semua guru yang waktu itu tatap muka lewat Zoom online ya, Zoom, bilang bahwa Dipo manis banget. Terus kayak Shira juga pulang selalu bawa kisah prestasi gitu, jago. Shira juga dipuji sama guru-gurunya juga kan. Betul, jadi itu yang gue sangat appreciate dari mereka, termasuk kayak mereka nunjukin banget nih gue orang Indonesia loh gitu. Kayak Dipo itu selalu bilang misalnya lagi pelajaran sejarah dunia, nggak lupa ngungkit bahwa dia tuh dirinya orang Indonesia gitu, atau dirinya adalah Muslim gitu. Kadang-kadang karena kayak kemarin sempat kebahas juga perang dunia yang melibatkan tentara imperialisme di India gitu. Ini kebijakannya waktu aku lupa gimana ceritanya, tapi gurunya bilang kebijakannya adalah prajuritnya tuh senjatanya pakai grease, lemaknya lemak babi yang kadang mungkin mesti kena mulut. Nah gimana tuh orang-orang muslim menanggapi itu gitu, menurut kalian gimana gitu. Terus Dipo yang ngungkit, aku muslim, aku bisa komen soal itu gitu, kayak gitu. Terus kayak Shira juga gurunya ngasih kartu ucapan apa sih namanya, liburan gitu, yang secara personal, mungkin bukan buat dia doang, cuman satu hal yang aku lihat yaitu kayak sebetulnya sih kebaikan sangat mudah dirasakan oleh anak-anak gitu. Anak-anak juga merasa nggak sepenuhnya nggak betah, tapi juga nggak sepenuhnya langsung kerasan gitu. Tapi dalam proses ini so far hambatannya tidak semengerikan yang gue duga gitu. So far. Aku ingat ada salah satu gurunya, tapi aku lupa gitu namanya siapa. Gurunya pas ditanya soal Dipo, responnya adalah Dipo is highly respectful. Dia bilang kalau misalkan gue boleh berharap, gue pengen semua murid gue tuh kayak Dipo. Itu guru sejarahnya. Iya, itu di hati tuh sejuk banget gitu. Terus Shira menang. Sebenarnya agak curiga sih, ini Dipo nutupin apa nih gitu. Suaranya curiga. Si Shira menang spelling bee di kelasnya.
Padahal dia bilang, padahal gue kan bukan orang Amerika, kenapa gue menang spelling bee gitu. Terus udah gitu guru musiknya yang bilang, yang pasti sih Sheeran nih musical sekali gitu. Pintar belajar alat musik cepat, itu juga Sekarang lagi belajar klarinet. Terus lagu pertamanya yang dia pengen pelajarin Indonesia Raya sama Star Wars. Tapi itu kan anak-anak ya, beradaptasi. Kamu kan punya single judulnya Changes, dimana kurang lebihnya tuh single pertama, bahkan Mila pertama kali nulis lagunya 2009 ya? Ya 2009 kayaknya. Single pertama yang Mila tulis untuk dirilis itu adalah tentang usaha untuk berhadapan dengan perubahan gitu. Nah, Mila sendiri berhadapan dengan perubahan di sini. How do you rate yourself? Like 1 to 10 kayak tadi. Ya. 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 Jago lah, jago. Ya itu tadi mungkin kalau 1 to 10 mah 0 to 10 mungkin kalau dari luar mungkin tampaknya 7,5 lah ya. Cuman kalau dari dalam wah berantakan banget kayaknya kemana-mana. Soalnya hal-hal yang basic itu masih amatir. Terus kayak infrastruktur juga belum terpenuhi dengan baik. Ini rumah masih berantakan banget, masih nggak. Gue kadang-kadang masih suka kayak kalau lagi nonton Netflix nggak inget nih lagi di Amerika, cuman tiba-tiba ada bunyi apa di luar, anjir iya gue di Amerika gitu. Sering gitu nggak sih? Sering kalau lagi terbuai gitu pikirannya lagi nonton Netflix sih, paling sering nonton serial gitu, nonton film, ngerasa kayak lagi di kamar, lagi di Rawamangun aja gitu. Terus tiba-tiba jebung ada mobil di luar, oh anjir gue yang ada di film-film ini. Terus kayak mulai tuh muncul ketakutan, bakal ada serial killer nggak ya di depan jalan gitu, bakal ada yang kayak di film-film ini nggak ya gitu. Iya, di sini tuh ada banyak hal-hal yang buat orang sini tuh biasa banget, tapi buat kita, aku terutama ngerasanya, maksudnya? duh canggung banget. Kayak Serial misalnya, killer. nggak kayak misalnya ini deh. Di sini kan ada kayak tumbler gitu ya. Tumblernya itu ada filter. Tulisannya itu 99% menyerap lead atau apa ya? Zat besi, timah. Sehingga kalau misalkan dari keran lu taruh ke situ, sebenarnya bisa lu minum sebenarnya. Tapi kepercayaan gue terhadap itu tuh kurang, sehingga aduh gue masak air aja dah tuh. Ntar gue taruh ke situ juga gitu. Serial killer sumpah, soalnya ini baru aja minggu lalu udah tangkap satu serial killer. Sampai sekarang itu tuh aku canggung loh, itu nggak ada gemboknya. Itu kan aneh sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Pintu. Iya, apa sih backyard gitu ya. Padahal di sini, walaupun ya kami tinggal di area. Jadi kalau di Google, safest borough in New York itu Queens. Sebenarnya seri sama Staten Island. Tapi kalau di Queens, safest neighborhood itu tempat kami tinggal, nomor 1 safest neighborhood. Jadi sebenarnya ini tuh area yang aman. Tapi masih jalan tuh lampu nggak ada lampu jalan, kadang-kadang jalan tuh kayak ini orang di sini biasa banget ya jalan gelap-gelap. Gue khawatir gitu ya. Ini tuh biasa banget. Makanya di film-film Amerika kan kita suka ngeliat tuh kalau lagi kejar-kejaran sama polisi masuk-masuk ke backyard. Karena backyard tuh accessible gitu, orang bisa tuh masuk. Buat aku tuh ya aneh banget ya. Buat aku itu yang aku cari sebenarnya. Gimana tuh maksudnya? Rumah yang nggak dikunci kan sering ya kalau misalnya orang Indonesia yang udah di sini tuh biasanya promosinya gitu, rumah mah nggak dikunci aman gitu. Dulu banget kayak awal ya masih ya kuliah dan sebelumnya itu kan gimana ngejelasin ya, pokoknya it's something I long for gitu. Yeah, tinggal di tempat yang nggak perlu pakai kunci gitu, yang Mila pernah bilang terbuka-buka gitu. Waktu kami kecurian tahun 2011 rumah di Rawamangun kecurian, respon kami adalah masang tralis salah satunya, karena waktu itu kami baru juga tinggal di situ, kami masuk tahun 2010. Terus nggak lama kecurian, terus masang tralis di rumah kan, termasuk pintu di tralis waktu itu kan karena pintu kayu aja kan. Terus Mila bilang, perasaan yang kecurian gue, kenapa yang rumahnya kayak penjara gue? Mila bilang kayak gitu. Itu kan kurang lebihnya kan keresahannya kan. Iya. Jadi ada trigger untuk sirik sama villain gitu, kayak kok kalau gue jadi orang baik jadi gue yang harus takut, mending gue jadi penjahat gitu, jalan keluar nggak ada yang gangguin. Seperti koruptor. Wah tidak. Nah, Mila saat ini lagi menyiapkan album ketiga. Kemudian gue cerita-cerita gitu. Ini kan udah pernah diumumin. Oh iya ya. Iya, kita pernah bikin video single single but available.
apa namanya tuh yang kita kerjain Single kentang. bukan sebelumnya. Itu justru harus nggak boleh disebut ya. Iya, nggak apa-apa, anggap aja teaser. Mungkin mereka bingung konteksnya. Apa Balada Kaum Cembokur. Ya. Kan kita udah rilis konten, lu bisa tonton videonya. Terus ada sedikit potongan klipnya. Video klip Balada Kaum Cembokur juga bisa lu tonton di YouTube Mila. Terima kasih. Kita udah ngomongin soal album ketiga. Nah, Mila lagi persiapan itu. Kemudian berapa mungkin sebulan belakangan ini pembicaraan soal seriesnya Mila jadi makin intens karena mau rilis. Kamu sering meeting kan setiap pagi kayaknya. Meetingnya kamu jam berapa ya? Kadang-kadang malam ya. Aku suka dengar. Tapi Mila mengelola itu tuh dengan timnya yang ada di Jakarta tuh seperti apa? Challenging. Tapi how do you cope with it gitu? Strateginya Mila jadinya gimana? Baik-baik aja sih. Maksudnya lebih kayak mencoba menghargai jam masing-masing. Selalu ngambil jalan tengah. Pikiran gue selalu kayak kalau gue sendiri di tempat mereka gimana, kalau gue ada di posisi mereka jam segitu rasanya gimana, mungkin available tapi ngantuk nggak, lapar nggak, jenuh nggak, mendingan nggak di videoin nggak gitu. Pertimbangannya selalu lebih ke mereka karena gue minoritas gitu jatuhnya, jadi gue lebih dengerin mayoritas yang ada di sana, yaitu Tian dan Dita. Jadi mereka lebih kepentingan mereka diutamakan gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa mbak, ya udah gue yang ngikutin gitu. Makanya jadi mungkin ada yang jamnya nggak sesuai, nggak seperti biasanya, atau harinya nggak seperti biasanya. Tapi kalau umumnya sih Senin, Rabu, terus kita coba sejauh ini cari jalan tengahnya adalah pagi di gue, malam di mereka, tapi nggak lebih dari jam 7 ke jam 8, atau maksimal meeting selalu paling mentok 2 jam sih, kalau lebih dari itu udah nggak efektif. Terus ya gitu, apalagi ya, apa kira-kira kendalanya nggak tahu. Paling takut deh kalau misalnya mereka sampai kemalaman, soalnya gue sendiri tahu tidur tuh penting gitu. Jadi kalau gue nggak menanamkan itu ke tim gue, rasanya nggak adil gitu, karena mereka juga butuh itu gitu. Salah satu bagian dari kewajiban gue gitu. Mila ada ini gak sih orang-orang yang pas tahu Mila pindah ke New York terus jadi reach out, tadinya nggak pernah gitu, teman keluarga? Ya ada lah. Iya. Minjem duit maksudnya. Atau jadi kayak sorry gue di New York sekarang. Gue nggak tahu malah lu sekarang di New York. Enggak gitu. Sih, pembicaraan kayak gitu. Emang kayak gitu siapa Ji? Ada biasanya sih ada hubungan sama kerjaan atau ngajakin ketemuan atau segala macam. Aku pikir orang-orang udah pada tahu aku pindah ke sini, ternyata banyak yang nggak tahu. Gue nggak tahu gitu. Iya gue udah. Ada yang nggak tahu. Ya, ada yang nggak tahu. Ya. Nah tapi dari kan there's perks of being in New York gitu. Ada hal-hal baiknya, tapi juga ada hal-hal yang nyebelinnya dari tinggal di New York. Hal-hal baik dari berada di New York apa menurut kamu? Sejauh ini yang kerasa, atau mungkin yang kamu rencanakan ke depannya gitu? Rencanakan ke depan? Ya misalnya enak juga nih tinggal di New York, gue bisa bikin misalnya untuk single gue bisa bikin stock shot video yang ada di New York karena gue udah di sini gitu misalnya, atau punya akses terhadap lebih banyak reference Broadway atau New York Fashion Week dan segala macamnya. The perks dan the lows juga menurut kamu? Ada satu yang udah kepikiran jawabannya, senengnya tinggal di New York apa? Tapi nggak bisa diomongin secara publik kayaknya karena bisa menyinggung banyak orang. Kayaknya aku tahu deh. Mungkin biarin aja orang nebak aja ya. Ya coba silakan komen ya. Udah ada sedikit clue-nya tuh. Menyinggung ada, jadi menyinggung sih kayaknya kalau disebutin, tapi ya apa ya, ada kaitannya dengan ketenangan sih, mencari ketenangan, ketenangan jiwa. Ini sebagai contoh aja ya. Siapa waktu itu
Luas loh itu, luas loh. Iya ya, Andri Pokoknya Sakti aja pernah ketenangan ngomong tuh gini. luas itu. Andri Sakti pernah ngomong gini, bersyukur banget Mas Panji hari kupingnya nggak terganggu sama bunyi lato-lato. Iya kan? Iya kan, lakol. Betul, saya tuh gini, jadi pernah nemu di TikTok apa di mana ya? Ternyata kalau orang, gue juga belum cek secara langsung ke dokter yang bersangkutan gitu, cuman kalau orang punya ADHD tuh nggak suka sama suara-suara yang bahkan bunyi ber dari HP gitu, ding ding atau apa itu nggak kuat sih gitu. Nah ini bisa lah menemukan. Cuman ini rupanya Bapak milih lokasi yang jalur pesawat ya. Ya paling itu. Sebenarnya ini loh, saya setiap mau tidur kalau nggak bisa tidur, bicara soal tidur dan gangguan suara mungkin, itu sebenarnya biasanya dari kecil tuh SD-an gitu, umur 7 tahunan gitu. Ingatnya 7 tahun karena kayaknya adek gue umur 2 tahun. Terus gue tuh selalu kayak nutup pakai bantal, terus bantalnya digaruk-garukin biar bunyi kayak pesawat, biar gue bisa tidur. Sekarang gitu. isinya pesawat mulu. Lah ini apa yang terjadi gitu. Gitu. Kocak, Malah pesawat mulu. kocak. Kayak tinggal ya. Sebenarnya jadi bandara yang dekat kami itu namanya LaGuardia. Jadi kami kan tinggal di Queens ya. Ngomongnya gitu ya, LaGuardia. LaGuardia. Kayak Lah, Betawi. buset. LaGuardia. LaGuardia. Jadi kami tinggal di Queens. Di Queens ada 2 bandara, si LaGuardia itu di atas LaGuardia. dan kami itu kan di Auburndale. Itu dekat Bayside. Bayside itu dekat pesisir atas. Di bawah namanya JFK. Ironisnya pesawat yang sering gue ambil dan juga mungkin Mila karena kadang-kadang ada kerjaan di Jakarta yang mesti Mila ambil, itu kami senengnya naik, gue sih prefernya ngambil pesawat yang ke Jepang, ANA atau JAL. Maksudnya bukan ke Jepang, maksudnya transitnya di Jepang. Buat gue setelah lu terbang 12 jam kayaknya enak nyampe ke bandara yang ada semprotan airnya dan makanannya enak. Makanan Jepang nggak enak kan. Tapi itu mengharuskan perginya malah ke Newark, ke Jersey, jadi lebih jauh sebenarnya. Kalau kami mau ngambil LaGuardia tuh ngambilnya Cathay Pacific, tapi kayaknya keluarga trauma deh sama transit di Hong Kong. Gara-gara saya tolol waktu itu ngambil tiket pesawat murah, transitnya lama banget. Kita belum sempat ngomong lows-nya nggak enaknya tinggal di sini. Mungkin lebih ke Ketakutan nggak itu kali nyangka. ya? Oh nih ngomong-ngomong soal nggak nyangka. Lo kan pikir kalau ke New York ya lo modal lo ngomong bahasa Inggris, you can speak English, you're okay, you survive gitu. Ternyata yang gue nyesel dan unprepared itu adalah bahasa Mandarin. Bener. Menurut gue itu Bener. kelemahan gue, Betul. yang gue percuma aja jadi orang Kelapa Gading, Tukang tumpah tekan. darahku. Tapi gue kagak ngatri gitu, nggak ada ya, walaupun ya banyakan Hokkien ya atau gimana, tapi tetap aja gue nggak pick up sense of language-nya bahasa Cina gitu, karena lo kan mikir bahwa di Amerika itu orang majoritinya ngomong bahasa Inggris, tetap aja memang udah satu, bahkan sudah terbentuk secara hukum bahwa di Amerika tidak ada bahasa nasional. Tidak ada bahasa pemersatu, tidak ada seperti di Indonesia kalau ngomong bahasa Indonesia, bahasa nasional kita bahasa Indonesia, nggak ada, dan nggak ada Pancasila tentunya di sini. Jadi semuanya memang saling sikut-sikutan, kumaha aing gimana gue gitu. Terus jadi emang community itu tinggi banget perannya gitu. Kayak gue menyesali mungkin, atau mungkin kayak iri gitu dengan komunitas-komunitas yang bisa kayak kalau kita jalan gitu misalnya mungkin di daerah Queens Tengah mungkin itu kayak pelang-pelangnya tuh lebih kayak bahasa-bahasa mereka sendiri aja, bahasa mungkin kalau di dekat-dekat sini malah Hangul gitu, banyakan Korea. Yeah. Dan bahasa Chinese, bahkan di edaran surat-surat anak-anak sekolah itu kalau misalnya Inggris emang first and foremost, memang pertama-tama bahasa Inggris, tapi abis itu di bawahnya langsung ada yang pertama Chinese dulu, abis itu baru Spanish, abis itu mungkin Arab, Rusia, Korea sebenarnya second ya kalau di area sini. Jadi kayaknya Mandarin, Korea, Spanish gitu, kayak posisinya kayak gitu. Cuman yang kalau menurut aku itu yang aku kurang pick up. Kalau misalnya bahasa Korea aja baru pick up tuh tahun 2020, terus tadinya sekarang nih lagi mungkin lagi bosan, terus lagi kayak kepengen bahasa Jepang, jadi 2021 anakku pulang. Halo Dipo.
Jepang, tapi ya itu Chinese masih belum nangkep, jadi kayak masih takut gitu, walaupun udah terpapar tapi kayak belum dapetin Iya. seluknya deh. Karena semuanya pada ngomong pakai bahasa Mandarin gitu, kayak tukang datang ke sini aja ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Ayo bang. Selamat datang, minum dulu bang. Iya, jadi ngobrol sama tukang nggak ngerti, tukang ada di sini. Spanish gimana? Spanish juga penting sih katanya. Iya, untung si Dipo ngambil bahasanya juga bahasa Spanish, jadi dia ngerti. Tapi ya itu tadi bener kata Mila. Ini kan sebenarnya kan kalau kami keluarin namanya Northern Boulevard, itu sepanjang jalan tuh bener kata Mila tuh semuanya bahasa Korea karena bisnisnya bisnis Korea semuanya. Termasuk Majority ya. di kafe dekat rumah kami, tempat gua sering datang ke sana untuk beli kopi-kopian gitu, namanya Cafe Auburndale. Itu semuanya karyawannya ngomongnya pakai bahasa Korea. Ya coba Panji latihan dong. Nggak bisa. Ciremen. Ciremen. Nama Ciremen. saya Panji Imnida. Ciremen Panjimnida. Iya kan udah bisa. Iya, Ciremen Panjimnida. Iya. Mila juga yang kita kan pertama kali ke sana, Mila duluan yang ngomong. Oh, ini Korea, ngomong bahasa Korea karena gue mungkin gue tipis-tipis rasis sih, gue nggak nangkep itu. Wah itu bahaya banget sih. Gue tuh punya kesulitan untuk membedakan Gue orang takut, ini orang. itu gue paling takut Dipo. Itu paling tuh Dipo pas di depan. Ini orang apa sih? Enggak, Dipo pas di depan guru bimbingan, terus ditanya mau belajar bahasa apa sama guru pembimbingnya Counselor, kan. ya. Terus Dipo bilang, I don't know, Japanese maybe. Gue yang dek, ya bagus sih ya Japanese. Terus pas udah keluar, Dipo, kamu yakin kamu ngerti Japanese? Iya kan di high school juga dulu belajarnya Japanese kan. Anjir, anak gua apaan sih? Dan Mandarin maksudnya. waktu di high school Papa Gading kita belajar Mandarin. Tapi ya gitu. Emang kan gue pernah cerita kalau nggak salah di salah satu Dota di Weekly Vlog, gue bilang gue nyasar masuk ke sebuah mall, nanya sama satpamnya nggak bisa bahasa Inggris, cuma bisa bahasa Mandarin kata gue. Di mana? Lah, di daerah Manhattan gitu, aku lagi mau kayaknya nyari comedy club gitu, terus bingung, terus ada supermarket. Iya, dan orang tuh kayak bebas aja karena maksudnya kan misalnya mungkin kalau orang bule gitu ya di Indonesia rada takut ya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya, maksudnya kayak ada minimal gue bisa gitu, apalagi kalau kerja gitu Ya, kan. walaupun sebenarnya pada akhirnya banyak nggak Tapi peduli kalau juga di sini lebih kayak ya nggak apa-apa gue ngomong bahasa gue. Iya. Makanya banyak orang, gue nggak akan bisa pindah ke New York, gue nggak bisa bahasa Inggris. Di sini banyak banget nggak bisa bahasa Inggris, nggak butuh bisa bahasa Inggris. Gue ketemu banyak banget orang nggak bisa bahasa Inggris, nggak punya cita-cita, nggak punya uang, udah nggak punya apa-apa, cuma punya modal nekat aja, banyak banget. Ya. Spanish sih aku paling ini, makanya aku sampai kayak aku sama Shira lagi pertama-tama lagi di hotel apa tuh ya, pokoknya lagi mau minta toilet paper aja terus dia nggak ngerti gitu. Oh papel higienico. Oh ya papel higienico. Terus yang ayo kita Shira kita harus hafalin itu toilet paper maksudnya bahasa Spanishnya ini papel higienico gitu. Dan yang harus tahu yang kayak gitu-gitu, jangan sampai nggak peka lah gitu. Ya, yang makin susah adalah nggak ada representation gitu. Amerika Ya, kan sangat itu peduli kembali- sama ya. representation ya. Representasi Ya. yang LGBT, representasi Ya. apapun, kulit hitam. Nah, tidak ada representasi Indonesia. Iya. Waktu Kenapa ya karena orang Indonesia nggak tahu di mana kali kerjanya. Banyak yang kerja di salon, kerja di restoran sih orang Indonesia. Tapi kayak waktu Hidden di gem Indonesia sekolahnya Dipo, di sekolahnya Dipo, waktu kami daftarin tuh gue merhatiin ada anak ngomong pakai bahasa Mandarin, ketemu sama guru Tahu yang kamu bisa itu bahasa ngomong Mandarin bener. Kayaknya sih Mandarin. Ada orang yang ngomong pakai bahasa ibunya, terus disambut sama guru yang bisa atau staff yang bisa. Nggak ada satupun yang bisa Rasa bahasa. ada kayak ketenangan kalau Iya, karena ada, orang at yang least di ada. higher level. Bisa. Ya jadi kayak bukain jalan buat kita gitu. Orang Nah waktu- rasa kesepian itu sih yang besar di sini Iya, sekarang. iya. Mau Iya. apa sorry? Nggak, tadi aku mau ngomong waktu kita kan anak-anak kalau masuk sekolah tuh harus nyetor ini kayak histori imunisasi. Terus ada satu di sekolahnya Dipo, dia nelfon, halo saya dari sekolah ini. Di sana dia bisa bahasa Indonesia nggak ya gitu. Dia tuh sampai kesulitan nyari orang yang bisa jadi representasi. Nah itu yang mungkin jadi susah. Itu kendalanya di menjadi orang Indonesia di Ya, New York gitu. kembali ke pertanyaan awal itu tadi, jadi kayak yang nggak nyangka itu kayak sirik dengan level community-nya yang kayak oh ternyata kalau apa namanya, seandainya yang gue lihat pelang-pelang di toko-toko itu adalah nama-nama yang nggak terlalu ya nama-nama yang Indonesia gitu, mungkin anak-anak gue akan ngerasa lebih kayak oh enggak, kayak ibarat kata mungkin berenang di lautan luas tapi punya pelampung gitu. Ini ada rasa amannya ke situnya, rasa bukan aman ya tapi rasa apa ya,
rasa familiar kali ya gitu. Itu mungkin kenapa banyak orang di Indonesia di New York itu pada ngumpul semuanya di Elmhurst, karena di Elmhurst tuh orang Indonesia ada ribuan, mungkin 5.000 orang Indonesia tuh tinggalnya di Elmhurst sendiri gitu. Iya, jadi ada rasa komunitas ya, ada rasa keterikatan persaudaraan. Ya restoran aja ada 3 kan, ada si Asian Taste, Sky Cafe, sama Awang Kitchen. Seberangnya Awang Kitchen ada minimarket Indonesia. Terus udah gitu, sebenarnya sih ada bisnis kayak waktu itu kita makan sushi di restoran sushi namanya apa ya, Bambuya. Itu juga yang punya orang Indonesia, baik banget. Nah, jadi ya masa jahat terus buka restoran? bisa deh kayak jahat gitu. Banget. Di New York itu bukan jahat sih, lebih keketus gitu. Mereka kalau kita dengar apa yang mereka omong itu, yang mereka omongin tuh baik. Kayak cuman mereka kan? lupa senyum aja. Iya bener, Milan New Yorker. Makanya kalau ditanya judes, cuman lupa senyum aja ketika ngomong. Hal-hal yang dikatakan baik sebenarnya, baik banget. Baik banget. Cuman ya gitu, lupa senyum aja. Sehingga sebagai orang yang ngelawak susah juga. Mila kan juga stand up comedian ya. Do you have any moment in time gua mau coba keluar untuk open mic gitu? Iya tiap hari lah, tapi nggak keburu. Saya keburu ngurus rumah, jaga anak-anak, saya nggak bisa. Kalau mau suruh pergi sendiri juga saya nggak berani gitu aja masalahnya. Makanya itu yang jadi challenge lagi. Makanya kalau ada pelawak-pelawak Indonesia yang mau tinggal di New York, buruan sini deh jagain anak-anak. Ya nggak gitu anjir. Siapa tahu di situ ada kayak Duto Triaji gitu. Ya nggak gitu caranya. Ya tapi ya. Tapi gitu emang gitu ya mungkin ya. Papa kamu kan waktu itu kan iya kan, baru kepikiran jadinya. Papa kamu kan ada Om Edi kan waktu itu kan. Gue dirawatnya sama Om Edi gitu, random aja gitu. Iya. Akang dari Bandung. Makanya untuk Anda pelawak-pelawak Indonesia, karena sekarang di Comika juga jadi rutin ada open mic bahasa Inggris. Jadi tren gitu. Mo Sidik bilang ada pertumbuhan signifikan dalam penonton dan pelaku open mic bahasa Inggris yang ada di Ketawa. Menurut Mo Sidik itu salah satunya gara-gara aku mulai kesini, dan di Comika sekarang juga ada namanya Comedy Jam tiap Rabu, 2 kali sebulan, dan ada banyak pelakunya. Nah ini orang-orang ini kalau Anda emang ingin pindah ke New York, saya tunggu. Ada kamar tamu, Anda tidur di situ, tapi jagain anak-anak di saat kami mau ngelawak sehingga bisa jalan. Karena di sini melanggar hukum kan, ninggalin anak-anak kalau nggak salah ya. Kayaknya effectively di mana-mana juga sebenarnya ngelanggar hukum sih, J. Di Indonesia kayaknya. Cuma kalau misalnya dilaporin ya dikejar lah. Iya, di sini tuh kalau misalnya ada tetangga itu kok anak-anaknya ditinggal mulu, dilaporin ke sosial. Ya nggak gitu juga. Ya pokoknya intinya siapa sih yang mau ninggalin itu anak-anak di rumah gitu kayak. Iya. Ya nggak tahu ya, mungkin di negara-negara maju lainnya ada juga batasan umur tertentu gitu ya. Kayak misalnya jadi inget waktu itu nonton serial Jepang, ada yang anaknya umur 11 tahun tapi sendirian aja di rumah, bapaknya detektif. Jepang kan punya series yang ada bocah disuruh belanja itu namanya. Iya. Dunia ngeliatnya, jahat banget, ada disuruh belanja sendiri. Gue seneng banget anaknya itu. nangis gitu. Ada yang disuruh beli ikan jatuh, anaknya nangis. Kameramennya ngambil aja. Enggak. Itu. Kenapa kamu nak? Gitu ada. Itu relate banget sama gue, karena gue dulu waktu umur 4 tahun itu gue ada misi ke warung. Waktu 4 tahun. Iya, misi ke warung dan kayak yes, gue boleh ke warung gitu. Belinya gue inget banget, gula Jawa 200 rupiah. Itu misi dari mama. Sampai rumah gitu kan. Gitu. Terus tiba-tiba terdengar bunyi pagar ditutup, ceklek. Terus baru langsung sadar gitu. Oh, selama ini gue diikutin sama Mbak Siti gitu. Ada mbaknya dulu yang kerja di rumah, ternyata ngikutin dipantau. Langsung rasanya kayak dihianati. Oke lah. Obrolan kita tutup dulu. Nanti mungkin ini kita jadiin rutin kali ya. Per berapa lama sekali ya kita. Keseringan juga nanti nggak terlalu banyak yang diupdate. Ya bebas ya, Pak. Ya nanti kita cari kesempatannya lagi, atau mungkin lu bisa taruh di kolom komentar apa pertanyaan yang mau lu tanya kepada kami, kepada Mila. Nanti di video berikutnya pertanyaan-pertanyaannya dibaca-bacain. Ya, gitu aja. Ada lagi yang Mila mau sampaikan? Gak ada. Oke, kalau gitu. Thank you semuanya. Bye-bye. Anjing, lagi Waksono. Kawan-kawan seks bebas semuanya. Ini dia
Mau yang hijab, mau yang enggak setuju ternyata. Pansan mungkin lu berdebu gue lihat. Jauh. Ya kenapa ketawa lu anjing lu? Kenapa ketawa lu? Dia berkemeja kacamata ini biasanya kalau ditutup terus suka melakukan pelecehan seksual. Ya enggak? Terus kayak gitu kan, gue tanya nama lu, nama cowoknya siapa? Gue tebak. Dia satpam sekolah lu ya? Prabowo. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.